warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Chandra Vista, NIM 20133043. Saya berasal dari Prodi D3 Akuntansi BP 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas pengantar akuntansi 2 tentang jurnal, yaitu siklus akuntansi pada tugas sebelumnya. Berikut videonya. Baiklah, pada soal nomor 1 yaitu Amir menanamkan modal 25 juta ke dalam perusahaan. Jurnalnya yaitu kas di debit 25 juta dan modal di kredit 25 juta. Keterangannya menanamkan modal. Pada soal yang nomor 2 yaitu tanggal 1 membayar sewa ruangan untuk 3 bulan sebesar 900.000. Jurnalnya yaitu beban sewa di debit 900.000 dan sewa bayar di muka 900.000 di kredit. Keterangannya bayar sewa ruangan untuk 3 bulan. Pada soal yang nomor 3 yaitu pada tanggal 2 membeli peralatan seharga 30 juta yang dibayar tunai adalah 15 juta. Jurnalnya yaitu peralatan di debit 30 juta, utang di kredit 15 juta, dan kas di kredit 15 juta. Keterangannya membeli peralatan. Pada soal yang nomor 4 yaitu tanggal 2 membeli perlengkapan tunai sebesar 1 juta, jurnal umumnya yaitu perlengkapan di debit sebesar 1 juta dan kas di kredit sebesar 1 juta. Keterangannya membeli perlengkapan secara tunai. Soal yang nomor 5 yaitu pada tanggal 10 membayar beban air, listrik dan telepon sebesar 500.000. Jurnalnya yaitu beban air, listrik dan telepon di debit sebesar 500.000 dan kas di kredit sebesar 500.000. Keterangannya membayar beban listrik, air dan telepon. Pada soal yang nomor 6 yaitu tanggal 20 membayar gaji karyawan 3 juta. Jurnal umumnya yaitu beban gaji di debit 3 juta dan kas di kredit 3 juta. Keterangannya membayar gaji karyawan. Pada soal nomor 7, yaitu tanggal 30, menerima pembayaran dari klien atas jasa yang diberikan sebesar 5 juta. Jurnal umumnya yaitu kas di debit 5 juta dan pendapatan jasa di debit 5 juta. Keterangannya menerima jasa dari klien. Dari total debit ini kita jumlahkan semuanya, dapat hasilnya 65.400 sama dengan hasil kredit. Berarti jurnal yang kita buat ini adalah benar. Selanjutnya jurnal umum yang di sini kita pindahkan ke buku besar sesuai urutannya. Yang pertama yaitu adalah kas tanggal 1. Kita pindahkan ke akun kas tanggal 1 penerimaan yaitu sebesar 25 juta di debit. Selanjutnya di tanggal 2 ada kas yaitu di kredit sebesar 15 juta. Kita masukkan ke kredit sebesar 15 juta. Berarti debit dan kredit kita kurangkan, hasilnya 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 2 yang soal nomor 4 ada kas di kredit sebesar 1 juta. Kita pindahkan ke kredit 1 juta, 10 juta dikurang 1 juta hasilnya 9 juta. Pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 10 kas di kredit sebesar 500.000 yaitu dan kita pindahkan pada pengeluaran 500.000, 9 juta dikurang 500 hasilnya 8.500. Pada tanggal berikutnya yaitu tanggal selanjutnya kas sebesar 3 juta kita pindahkan ke buku besar yaitu
Pada pengeluaran dikredit 3 juta dan kita kurangkan hasilnya 5.500.000. Lalu tanggal 30 ada di debit kas sebesar 5 juta, kita pindahkan ke buku besar penerimaan sebesar 5 juta dan hasilnya kita tambahkan jadi 10.500.000. Selanjutnya pada perlengkapan kita cari di jurnal umum perlengkapan, yaitu ada pada tanggal 2 sebesar 1 juta, kita pindahkan penerimaan di debit sebesar 1 juta. Kemudian ada lagi pada tanggal tidak ada. Selanjutnya peralatan, yaitu peralatan kita cari di jurnal umum bagian peralatan ada sebesar 30 juta, lalu kita pindahkan ke buku besar penerimaan di debit 30 juta. Lalu sewa bayar di muka, kita cari sewa bayar di muka ada di tanggal 1, sewa bayar di muka yaitu di kredit 900.000, kita tambahkan di buku besar sebanyak 900.000. Referensinya jangan lupa diisi, yaitu jurnal umum yang ke-1. Selanjutnya, modal. Kita cari modal. Ada pada tanggal 1 yaitu sebesar 25 juta di kredit, kita masukkan ke buku besar, yaitu penerimaan di kredit 25 juta. Selanjutnya, beban listrik, air, dan telepon. Kita cari beban listrik, air, dan telepon. Ada pada tanggal 10 yaitu di debit sebesar 500.000, kita pindahkan ke buku besar sebagai penerimaan di debit yaitu 500.000. Lalu beban sewa ada pada tanggal 1 yaitu sebesar 900.000, kita pindahkan ke buku besar bagian debit 900.000. Lalu beban gaji ada pada tanggal 20 yaitu sebesar 3 juta, kita pindahkan ke debit buku besar bagian debit 3 juta. Lalu pendapatan jasa yaitu pada tanggal 30 sebesar 5 juta, kita pindahkan ke buku besar bagian pendapatan jasa yaitu sebesar 5 juta di kredit. Lalu utang, bagian utang yaitu ada di tanggal 2 sebesar 15 juta di kredit, pindahkan ke buku besar yaitu sebesar 15 juta di kredit. Ya, setelah selesai pada buku besar, kita pindahkan semua saldo-saldo terakhir pada neraca saldo, yaitu kas sebesar 10.500.000, perlengkapan 1 juta, peralatan 30 juta, sewa bayar di muka 900, utang 15 juta, modal 25 juta, pendapatan jasa 5 juta, beban listrik dan telepon 500, beban sewa 900, dan beban gaji 3 juta. Selanjutnya, kolom debit kita jumlahkan, hasilnya 45.900 sama dengan kolom kredit. Lalu ada di sini soal penyesuaian. Yang A, perlengkapan yang tersisa 400.000. Berarti dari perlengkapan di neraca saldo 1 juta yang tersisa adalah 400.000. Berarti kita mencatat di jurnal umum yang kedua yaitu yang telah terpakai. 1 juta dikurang 400.000 berarti 600.000. Jadi kita tulis di jurnal umum yang kedua, beban perlengkapan 600.000 di debit dan perlengkapan 600.000 di kredit. Kemudian, bagian soal yang B, penyusutan peralatan yaitu 5.000. Kita tulis di sini akumulasi penyusutan peralatan 5.000 dan peralatan 5.000 di kredit. Pada soal yang C, sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Berarti yang soal sebelumnya membayar sewa adalah 3 bulan 900.000.
900.000 dibagi 3 berarti 300.000 dalam 1 bulan. Kita tulis beban sewa di debit 300.000, sewa bayar di muka di kredit 300.000. Pada soal D, gaji yang masih harus dibayar 1.500.000. Berarti itu termasuk utang, dan jurnalnya beban gaji di debit 1.500.000, utang gaji di kredit 1.500.000. Pada soal E, pendapatan yang masih harus diterima 4 juta. Dan jurnalnya pendapatan yang masih harus diterima di debit 4 juta dan pendapatan jasa di kredit 4 juta. Kolom debit dan kredit, kolom debit kita jumlahkan, hasilnya sama dengan kolom kredit. Ya, kita buat neraca. Pada kolom neraca ini terbagi 5, yang pada kolom pertama neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Pada bagian neraca saldo ini, saldo-saldonya dan akun-akunnya kita ambil dari neraca saldo. Lalu di kolom jurnal penyesuaian ini kita ambil dari jurnal penyesuaian, jurnal umum yang kedua ini. Kita pindahkan. Lalu yang NS neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah hasil dari neraca saldo dikurang jurnal penyesuaian. Seperti ini. K 10.500.000 dan jurnal penyesuaiannya tidak ada, yaitu neraca saldo setelah disesuaikan 10.500.000. Lalu perlengkapan 1 juta dikurang di jurnal penyesuaian 600.000 berarti tinggal 400.000. Begitu seterusnya. Kalau kredit sama kredit, neraca saldonya kredit dan jurnal penyesuaiannya juga dikredit, berarti ditambah. Kalau neraca saldonya dikredit dan jurnal penyesuaiannya di debit, berarti dikurang. Begitu seterusnya. Lalu kolom ini dijumlahkan. Bagian laporan laba rugi ini kita catat dari akun 4 sampai seterusnya. Kalau bagian neraca ini kita mencatatnya bagian akun-akun real aja. Dari akun 1 sampai akun 3 lalu dijumlahkan, selisihkan berapa selisihnya, dan ini adalah hasilnya. Setelah itu kita buat laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban operasi, yaitu dari sini kita ambil. Dari akun yang ini yang ada di neraca. Lalu kita jumlahkan dan saya mendapatkan rugi yaitu sebesar 1.800.000. Selanjutnya buat laporan perubahan modal, yaitu terdiri dari modal awal dikurang rugi ini. Jadi dapatnya 23.200.000. Selanjutnya kita buat neraca. Neraca itu terbagi 2. Yang bagian kolom kanan saya yaitu terdiri dari akun-akun aset, yang bagian kiri adalah akun hutang tambah modal. Aset terbagi 2, aset lancar dan aset tetap. Lalu kita jumlahkan, dapat 39.700.000 dan di sini juga 39.700.000. Lalu kita buat jurnal penutup, yaitu jurnal penutup ada 3. Menutup akun pendapatan terdiri dari pendapatan jasa di debit 9 juta dan ikhtisar laba rugi 9 juta. Menutup akun beban, ikhtisar laba rugi di debit yaitu 6.800.000, di kredit beban air, listrik dan telepon 500, beban sewa 1.200.000, beban gaji 4.500.000, beban perlengkapan 6 juta. Selanjutnya menutup laba atau rugi terdiri dari di debit modal 2.200.000 dan ikhtisar laba rugi di kredit 2.200.000. Jurnal umum yang kedua ini yaitu kita pindahkan ke buku besar. Pada yang 31 yang A terdapat perlengkapan 600.000, kita pindahkan 600.000 di kredit dan keterangannya pengeluaran kita jumlahkan jadi 400.000. Yang kedua beban perlengkapan yaitu 600.000 di debit,
kita buat beban perlengkapan 600.000 di debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.000 di debit. Kita pindahkan ke bagian akumulasi penyusutan peralatan. Di sini bagian debit 5.000. Lalu jangan lupa ya dibuat keterangannya, referensinya yaitu jurnal umum yang kedua. Lalu di sini ada peralatan sebesar 5.000 di kredit. Kita masukkan ke peralatan sebesar 5.000 di kredit dan kita kurangkan hasilnya. Lalu ada beban sewa di debit sebesar 300.000. Kita masukkan ke beban sewa. Nah, di sini sebesar 300.000 di debit dan kita jumlahkan hasilnya 1.200.000. Lalu ada di sewa bayar di muka sebesar 3 juta di kredit. Kita pindahkan sewa bayar di muka. Nah, di sini sebesar 300.000 di kredit dan kita tambahkan hasilnya 1.200.000. Lalu ada beban gaji 1.500.000 di debit. Kita pindahkan ke beban gaji, yaitu bagian ini penerimaan jurnal umum yang kedua. Di debit 1.500.000, hasilnya 4.500.000. Lalu utang gaji sebesar 1.500.000 di kredit. Kita pindahkan ke buku besar bagian utang gaji sebesar 1.500.000 di kredit. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima sebesar 4 juta di debit. Kita masukkan ke buku besar pendapatan yang masih harus diterima sebesar 4 juta di debit. Lalu pendapatan jasa di kredit sebesar 4 juta. Kita pindahkan juga ke pendapatan jasa sebesar 4 juta. Referensinya jurnal umum 2. Dan kita tambahkan hasilnya 9 juta. Jurnal penutupan ini juga kita pindahkan ke buku besar seperti pendapatan jasa 900.000 di debit. Kita pindahkan ke pendapatan jasa, yaitu keterangannya jurnal penutup 900.000 di debit dan hasilnya 0. Guna jurnal penutup ini yaitu untuk menolkan saldo akun-akun agar lebih mudah. Yang kedua, ikhtisar laba rugi, yaitu kita pindahkan ke ikhtisar laba rugi. Nah, jurnal penutup 9 juta di kredit. Kemudian ada kemudian menutup akun beban, yaitu dari beban air, listrik, dan telepon, beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan. Juga kita pindahkan ke buku besar, yaitu bagian jurnal penutup seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan jurnal penutup ini ke buku besar semuanya, lalu kita buat neraca saldo setelah penutupan. Kita jumlahkan hasil debit sama dengan hasil kredit. Lalu kita buat jurnal pembalik, yaitu terdiri dari penutupan akun sewa, utang gaji, dan piutang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.